Pertahanan tim nasional Indonesia semakin sulit dibobol karena segera diperkuat Martin Paes. Kekuatan sektor penjaga gawang milik skuad Garuda juga nggak bisa dikejar oleh negara-negara Asia Tenggara. Filipina bahkan hanya bisa terus-terusan bergantung kepada Neil Entrich dan juga Kevin Ray Mendoza. Sementara itu Vietnam juga gampang dibobol karena diperkuat oleh Philip Nguyen. Cetak Gol coba merangkum kiper tim nasional Indonesia paling hebat di Asia Tenggara sebagai berikut. Kurang konsistennya kiper timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia berhasil menerbitkan berbagai kiper hebat dalam 25 tahun terakhir. Sebut saja ada nama seperti Muhammad Ridho, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Namun sayangnya deretan kiper ini seringkali tampil angin-anginan di laga krusial. Wajar jika Coach Sintayong akhirnya banyak bongkar pasang skuad di sektor penjaga gawang. Muhammad Ridho sempat dihujat keras akibat kebobolan menghadapi Vietnam pada 2019. Hermansyah selaku mantan kiper skuad Garuda langsung mengecam performa sang pemain. Dia menyebut Ridho sama sekali nggak cocok untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Nadeo Argawinata juga sempat dijuluki one shoot one goal di era Sintayong. Bahkan Hernando Ari yang digadang-gadang menjadi kiper utama juga sering dikecam akibat kurang tinggi. Penjaga gawang 22 tahun ini sering kalah duel bola atas saat mendapatkan umpan silang. Alhasil Sintayong langsung membuka peluang menaturalisasi kiper keturunan. Emil Audero dan Daniel Klein sempat dibidik PSSI untuk mewujudkan permintaan Coach Sintayong. Namun pihak federasi akhirnya mengejar Martin Paes yang bermain untuk FC Dallas di MLS. Kehadiran kiper berdarah Belanda ini sampai bikin netizen ASEAN iri dengan skuad Garuda. Buruknya permainan Philip Nguyen bersama Vietnam. Solidnya performa dari kiper timnas Indonesia berbanding terbalik dengan Vietnam. Padahal skuad bintang emas sudah lebih dulu menaturalisasi penjaga gawang keturunan. Philip Nguyen menjadi kiper naturalisasi Vietnam yang menggantikan Dang Van Lam. Pemain keturunan Ceko ini punya pengalaman mentereng karena sempat bermain di Eropa. Dilansir dari Transfer Market, Philip Nguyen pernah membela Slovan Liberec dan juga FC Slovako di Liga Ceko. Namun kiper setinggi 192 cm ini akhirnya bergabung ke Hanoi Police FC di Liga Vietnam. VFF langsung membidik Philip Nguyen untuk menjadi penjaga gawang utama Naga Biru. Kabar ini langsung bikin netizen Vietnam koar-koar bisa lolos ke 16 besar Piala Asia bersama Philip Nguyen. Kenyataannya kiper 31 tahun ini malah menjadi bahan ejekan publik Vietnam. Philip Nguyen dikritik karena kebobolan 2 kali menghadapi Jepang di laga pembuka Piala Asia. Selain itu, agen dari Dang Van Lam juga menganggap sang pemain gak layak menjadi kiper utama Vietnam. Namun Philip Nguyen yang sempat blunder justru berani meremehkan timnas Indonesia. Dia masih gembar-gembor permainan Vietnam lebih baik dibandingkan skuad Garuda. Kemenangan timnas Indonesia di ronde kedua disebut Philip Nguyen cuma karena sedang beruntung. Koar-koar sang kiper ternyata menjadi karma usai Vietnam gagal lolos ke ronde ketiga. Gawang Philip Nguyen bahkan dibantai skuad Garuda dengan skor 0-3 saat bermain di Maidin Stadium. Malaysia yang kesulitan mencari kiper keturunan. Masalah di sektor penjaga gawang juga dialami oleh Malaysia yang kesulitan mencari pemain berkualitas. FAM akhirnya memilih jalur instan dengan mengincar darah keturunan. Netizen Malaysia sempat dibuat heboh ketika pihak federasi mengincar Diego Altuve. Pasalnya kiper 24 tahun ini pernah membela Real Madrid Castilla. Bahkan Altuve dirumorkan akan segera merapat ke Johor Darul Tazim di Malaysia Super League. Wajar jika netizen negeri jiran heboh karena bakal punya kiper kualitas Eropa. Warganet Malaysia sampai berani sombong menyebut Altuve lebih hebat dari Martin Paes. Alasannya karena kiper asal Spanyol ini berkembang di bawah Akademi Real Madrid. Sementara itu Martin Paes diremehkan karena cuma bermain di MLS yang gak kompetitif.
Sayangnya, gembar-gembor netizen Malaysia ini justru dihancurkan sendiri oleh Altub. Kiper kelahiran Madrid ini menepis rumor ingin berseragam skuad Harimau Malaya. Bahkan Altub mengaku nggak punya darah Malaysia seperti yang diharapkan netizen negeri jiran. Selain itu, kesombongan warganet Malaysia yang meremehkan PES juga nggak terbukti. Pasalnya, nilai transfer kiper FC Dallas ini unggul jauh dari Altub yang dibanggakan netizen negeri jiran tersebut. PES dibanderol 1,5 juta euro berdasarkan harga yang tercantum di situs transfer market. Sementara itu Altub hanya punya valuasi transfer senilai 600.000 euro atau 10 miliar rupiah. Selain itu PES juga punya pengalaman mentereng dengan bermain di Eredivisie Belanda dan MLS. Filipina yang terpaksa mengandalkan kiper buruk. Filipina punya kedalaman hebat di sektor kiper karena banyak diperkuat pemain keturunan. Neil Entrich sempat bikin heboh karena pernah berseragam Cardiff City. Skuad Ascals juga menambah penjaga gawang keturunan saat diperkuat oleh Kevin Ray Mendoza. Sayangnya kedua kiper ini dianggap sudah nggak layak disorot karena hanya bermain di ASEAN. Karir Entrich semakin menurun hingga sekarang membela Buriram United di Liga 1 Thailand. Sementara itu Mendoza cuma bermain untuk Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. PFF selaku federasi sebenarnya bisa memanggil kiper keturunan yang lebih berkualitas. Sebut saja Michael Velkersgaard yang sempat bermain di Liga Denmark bersama FC Midtjylland. Namun karir sang kiper juga menurun setelah pindah ke Bangkok United di Liga 1 Thailand. Alhasil Michael sudah nggak pernah dipanggil untuk membela Filipina sejak 2018. Kekurangan penjaga gawang gacor buat pertahanan skuad Ascals mudah ditembus lawan. Buktinya pasukan Lumbung Padi kebobolan 14 gol selama bertarung di ronde kedua. Skuad Ascals akhirnya cuma menjadi juru kunci grup di bawah Irak, Indonesia, dan Vietnam. Kiper Indonesia paling kuat dan solid di Asia Tenggara. Kekacauan sektor penjaga gawang negara ASEAN ternyata nggak dialami oleh timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda telah memiliki banyak kiper keturunan yang bermain di Liga Eropa. Pertama ada Emil Audero yang bermain di Serie A bersama Como 1907. Kiper berdarah Mataram ini berhasil mengangkat Scudetto di musim lalu saat membela Inter Milan. Kemudian ada Martin Paes yang sedang berada di puncak performa bersama FC Dallas. Performa pemain berdarah Belanda ini unggul jauh dibandingkan Philip Nguyen yang membela timnas Vietnam. Di musim lalu, PES berhasil mencatat 72 kali penyelamatan untuk FC Dallas di MLS. Sementara itu, Philip Nguyen kebobolan 7 kali saat mengawal gawang Vietnam di ronde kedua. Pasukan Merah Putih juga masih punya Daryl Klein dan Cyrus Margono yang tampil di Eropa. Selain itu, deretan kiper skuad Garuda juga punya total nilai transfer senilai 39,98 miliar rupiah. Bandrol fantastis ini bahkan gak bisa dikejar oleh timnas Malaysia dan timnas Thailand. Ketiga kiper pasukan negeri jiran itu cuma berharga senilai 7 miliar rupiah saja. Sementara itu, deretan kiper yang membela timnas Thailand juga hanya punya total bandrol 12 miliar rupiah. Itulah ulasan mengenai kiper timnas Indonesia paling hebat di Asia Tenggara. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda akan sulit dijebol setelah punya deretan kiper berkualitas? Coba tulis komentarmu di kolom di bawah ini.